Gumi Vega. Halo guys, Dimas di sini, dan ini adalah sepatu yang udah lama kalian tanyain. Sorry kita makan waktu lama, karena kita harus ngecek cukup dalam. Ada hal menarik dari sepatu ini yang bakal gue kasih tahu dalam reviewnya ke depan. Nah, sebelum kita bahas, gue kasih tahu sedikit, buat identifikasi aja, ini adalah sepatu Max Cushion dan Daily Trainer dari Gumi, ya, dimana ini adalah kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan gumi-gumi yang sebelumnya. Menurut gue, ini bisa jadi ya, adalah salah satu gumi terbaik yang pernah dikeluarkan. Tapi ada beberapa hal menarik juga yang mungkin belum tentu cocok sama kalian atau enggak. Makanya, biar kita tahu seperti apa dalamannya sepatu ini dan cocok nggak sama kebutuhan lari kamu, langsung aja gas kita bedah sepatunya. Dan ini dia Gumi Vega. Langsung aja Pak, ini adalah Gazette Tang dan ini cukup menarik karena menjadi support yang sangat baik dari segi uppernya. Apalagi mengingat ini uppernya itu fittingnya cukup lebar yang nanti gue akan bahas di layer selanjutnya ya. Nah, kita mau fokus sama materialnya dulu. Lo lihat di sini, ini ada TPU film yang ngebentuk logo Gumi. Kelihatan? Gak kelihatan kan? Apalagi kalau ambil warna hitam. Jadi seminimalis itu guys, si TPU filmnya. Dia berfungsi juga sebagai reinforcement tapi tidak mengganggu visual. Nah, gak cuman itu aja, kita ngeliat ada temuan menarik. Lihat, ini hasil tes Dremel kita tidak jebol, kurang lebih sisanya 0,7 mm. Dan ini menurut penilaian kita sudah cukup excellent. Kalau kita geser ke dalam, ada, nah di sini nih ya, ini jebol sedikit, kurang lebih nggak nyampe 5 detik dia udah jebol. Menurut pengetesan kita, ini memang bukan yang terbaik, tapi kalian harus tahu, ini adalah lining, salah satu lining bagian collar, terutama yang paling enak yang pernah gue coba dari sepatu under 1 juta. Dan buat rating uppernya, gue berikan 6,5 dari 10. Masuk ke layer A2, bagian midsole-nya, di sini memang ada dual density, dimana di luar tuh udah banyak banget heboh ngomongin soal dual density ini. Katanya, yang bagian lebih firm atau lebih keras adalah bagian luar, sedangkan yang lebih empuk adalah bagian dalam. Benarkah? Faktanya, di bagian luar kita mendapatkan angka 15 HA dan 13 HA. Sedangkan di bagian dalam kita dapat 8,5 dan 11,5 HA. Ternyata lebih empuk yang bagian dalamnya ini. Bahkan menurut analisa kita, ini adalah oversoft, sangat-sangat empuk sekali. Ada juga yang bilang energi returnnya tinggi sekali untuk standar sepatu cushion. Menurut kita enggak sih. Temuan kita bounce itu cuma sekitar 13% di bagian heel dan 14% di bagian ball of foot. Jadi ini termasuk yang so-so aja, nggak bonci banget. Tapi memang harusnya karakter sepatu ini bukan bonci, tapi menyerap energy return. Nah, kalau itu yang dikatakan adalah tepat ya teman-teman. Kalau kita lihat dari tes Dremel kita, memang karakternya lebih ke menyerap impact ya. Terus tag-nya berapa? Di belakang 41,3 mm dan di bagian depan 31,5 mm. Yang artinya kita dapat heel to toe drop-nya 9,8 mm. Dan ini menjelaskan juga kenapa gue lebih berasa impact-nya di lutut ketimbang di bagian betis. Tapi nanti kita akan bahas lebih mendalam. Dan rating buat midsole-nya ini adalah 7,5 dari 10. Lanjut ke layer A3 yaitu outsole-nya, ini bagian paling menarik. Dimana dengan ketebalan 2,3 mm, dia itu cuman berkurang 0,9 mm aja dengan tes Dremel kita. Yang artinya ini levelnya ada di dekat Continental. Gokil ya. Tapi nggak cuma itu aja, kita juga menemukan kalau gripnya itu konsisten bagus. Mau di lantai kering, yang licin, ataupun lantai basah, ataupun ketika kita pakai ini ya, real life, ada di jalan-jalan aspal yang licin, trotoar, dan permukaan-permukaan lain yang mungkin kamu injak. Begitu juga dengan kondisi basah, dia gripnya masih konsisten bagus. Nggak cuma itu, after abrasinya pun gripnya masih bagus. Jadi kita berikan rating 8,5 dari 10. So, berdasarkan angka tadi, total ratingnya untuk layer A adalah 7,5 dari 10. Lanjut di layer B, kita mau bahas konstruksinya. Pertama, gue mau kasih tahu kalian kalau panel-panelnya semuanya rapih banget, jahitannya nggak ada yang miss, dan ini semuanya dikerjakan dengan sangat presisi. Kalau gue boleh bilang, standarnya memang udah cukup deket sama brand global.
Nah, yang nggak kalah menarik adalah lem-lemannya yang begitu rapih dan sangat kuat. Jadi kalau kalian bertanya-tanya bakal jebol nggak ini sepatunya, bakal bagus atau nggak lemnya, jawaban gua iya. Ya, ini bener-bener bagus banget, dan ada lagi beberapa detail-detail kayak bagaimana dia membuat ini nih ya, bagian belakangnya ini cukup firm tapi sangat hold dengan baik bagian tumit kita. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak hal yang terjadi dengan sangat positif di sini. Dan untuk konstruksinya kita berikan rating 7,25 dari 10. Next, di layer C kita akan bahas tentang geometri sepatunya. Apa yang bakal terjadi, teman-teman. Ada hal menarik yang gue temukan. Yang pertama dari segi fittingnya dulu. Fittingnya itu terbilang wide, di mana di size 43 itu lebarnya bisa sampai di sekitar 95-98 mm untuk di bagian ball of foot. Dan dia juga taper ke sekitar 88-an mm di bagian toe box depannya, yang artinya dia tapernya tidak terlalu agresif dan masih cukup generous ya. Yang dimana kalian yang punya kaki lebar itu masih bisa mendapatkan kenyamanan. Bahkan sampai 46-nya pun, ini kelebaran di area ball of foot-nya atau bola-bola kakinya itu setara dengan brand Jepang versi white-nya. Ini ternyata ngaruh juga sama keseluruhan locking-nya, dimana kalau kita ngomongin tali-taliannya di sini sebenarnya udah sangat cukup buat menjaga lockingnya. Tapi kenyataannya di bagian collar sini dia agak lebar. Jadi kalau kalian nggak bisa membuat bagian sini ya ngelock dengan baik, ini akan jadi kerasa longgar. Nggak ada heel slip sampai sepatunya lepas kalau boleh jujur, tapi ada kejadian di mana gue merasakan ini tuh sebenarnya kalau udah ngikutin kontur ya, dia cukup dalam nih ya dan cukup melengkung, tapi tidak bener-bener ngunci dan ngepas banget dengan bagian tumit kita. Makanya ini sebenarnya solusinya sangat mudah teman-teman ya. Pastikan kalian kencengin tali sepatunya dan pastiin pakai runner's knot. Kalau di gua nggak bisa runner's knot karena kurang panjang. Jadi kalau kalian ngalamin hal yang sama, solusinya itu simple. Buat dapat locking terbaik adalah ganti dengan tali yang lebih panjang. Pastiin runner's knot, itu masalah 99% bakal selesai. Jadi no problem at all kalau gue boleh bilang sih ya. Dan bahkan kabar baik karena berasa roomy banget di depannya sini. Belum lagi di bagian depan sini ya, jari-jari kaki kita tuh masih bisa bergerak. Dan ini adalah pertanda baik, dimana kalau kalian long run ya butuh room yang agak lebih besar ya di bagian depannya ini. Gak cuma itu aja, hal menarik juga gue rasakan di sini, dimana di bagian torsional ini tuh cukup firm, jadi cukup hold juga ke kaki kalian. Tapi ada catatan kalau kalian overweight, harus diakuin, ini adalah soal yang empuk. Soal yang empuk tidak temenan baik dengan kalian yang overweight ya. Dimana kalian butuh yang sedikit lebih firm dan sedikit lebih suportif. Ya sebenarnya ini memang bukan didesain untuk orang overweight aja sih kalau gue ngelihatnya ya. Ini buat orang dengan berat rata-rata. Sedangkan kalau yang overweight, selalu gue lebih sarankan ngambil sepatu tipe-tipe support. Nah, kita lanjut lagi ke bagian dalam sini. Gue juga suka banget dengan bagian sini nih ya. Di bola-bola kaki, dia kesannya memang agak firm di awal, tapi kenyataannya dia cukup mudah nekuknya di sini. Dibuktikan juga setelah kita potong, penampang dalamnya ada di-cut sama bumi gini ya, untuk mempermudah pergerakan si solnya. Nah, ini pun juga terjadi kalau kalian cobain lari pertama kali ya. Pas dipegang gini kayaknya keras, tapi enggak. Begitu dipakai lari tuh enak banget. Meskipun rockernya bukan yang snappy banget ya. Hal ini disupport juga dengan bagian rockernya nih ya, yang bisa dibilang cukup agresif sih ya. Kalau kalian ada yang ngerasa, oh sepatu ini ngedorong banget kalian, itu bukan dari midsole-nya guys. Itu harus gue akuin, itu dari sini. Dari rockernya, yang geometrinya ngebantu banget langkah kalian. Dan sebagian mungkin ada yang ngerasain juga, kalau lari pakai sepatu ini lebih cepet rasanya dibandingkan pakai sepatu lain-lainnya di harga yang sama. Yaitu faktor di sininya sih guys. Dan karena ini juga, gue lebih merekomendasikan sepatu ini sebagai sepatu recovery-nya orang-orang yang pace-nya tinggi. Karena jujur, buat yang pace-nya lambat atau overweight, ini bukan yang paling nyaman sepatunya. Tapi, kalau kalian minimal pace-nya 7, lari pakai sepatu ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih hidup rasanya sepatu ini ketimbang buat jalan atau buat lari lambat. Dan di layer ini, gue kasih rating 8 dari 10. Teman-teman, buat efisiensi, layer D dan layer E ini hanya akan gue colek sedikit aja, biar kalian bisa ngerti apa sih sebenarnya yang lagi gue bahas di sana. Dimana layer D ini adalah cara gue untuk menilai apa yang terjadi di kaki kita kalau melihat ini sebagai sepatu jalan. Nah, gue kasih sedikit summary aja. Dia kalau dipakai jalan, belum tentu enak. Karena apa? Karena dia empuk di tengah-tengah ini. Dan biasanya kalau midsole empuk itu bikin otot-otot di telapak kaki kita bekerja keras, terutama
otot plantar fascia sama metatarsal. Nah, ini juga gue alamin teman-teman ya ketika dipakai jalan sedikit lebih kerja keras. Selain itu juga bagian ankle dan sedikit betis kerjanya sedikit lebih berat ketika dipakai buat jalan, tapi bukan berarti ini nggak bisa, ini bisa. Ya, sama sekali nggak terlalu masalah. Pegelnya bukan sesuatu yang bikin masalah. Nah, gue ngeliat sebenarnya utilitas terbaik di sepatu ini adalah di running. Makanya kita pindah sekarang ke layer E, di mana dengan utilitas running, si pegel atau fatigue yang ada di otot-otot telapak kaki tadi itu berkurang sangat signifikan, meskipun masih tetap kerasa. Di luar itu, kita juga ngerasain kalau sepatu ini tuh sangat diutilize untuk pace yang lebih tinggi. Ya, contohnya aja dengan rocker yang lebih ekstrim ini ya. Dan satu hal menarik, dengan pace kita yang lebih tinggi, bobot sepatu itu terasa sedikit lebih ringan. Padahal ini bukan sepatu yang ringan, ya udah di atas 200 gram teman-teman ya. Wajar, namanya juga sepatu Max Cushion. Satu-satunya experience unik yang gue rasakan waktu pakai sepatu ini, impact-nya diteruskan dengan direct ke kaki gue. Maksudnya gimana bang? Kalau kita lari di permukaan jalan yang gak rata atau trotoar misalnya ya, kerasa ya, ada naik turun, ada batu-batu dan lain sebagainya. Itu kalau sol tebal-tebal biasanya menyerap impact-nya, jadi nggak terlalu berasa ke kaki. Sedangkan sepatu ini cukup natural dan jujur feels-nya dari semua permukaan yang kita injak tadi itu. Dan ini emang unik teman-teman ya, karena nggak biasanya sepatu sol tebal itu kayak begini. Dan nggak cuma itu aja, ada beberapa orang yang mungkin bukan yang terbaik pakai sepatu ini, terutama yang punya masalah di lutut. Karena si impact tadi itu terasa terus sampai lutut, bahkan sampai otot glutes, dan kemudian kita juga mendapatkan dengan heel to toe drop yang tinggi, ini bukan yang terbaik untuk meringankan load di bagian lutut ya teman-teman. Tapi dia justru meringankan load di bagian betis. Jadi kalau kalian pengen ngeringanin beban di betis kalian saat lagi long run, ini mungkin sepatunya. Tapi kalau kalian punya masalah di lutut, gue tidak merekomendasi sepatu ini. Nah, overallnya sebenarnya sepatu ini adalah entry level yang cukup menarik. Bahkan menurut gue value for money-nya sulit dikejar dengan harga nggak nyampe 500.000. So, rating final 7,82 dari keseluruhan layer itu menurut gue sangat fair untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya sepatu ini. 3 catatan utama adalah low and rig return, jadi kalau kalian mencari sepatu yang mantul-mantul banget, ini jelas bukan buat kalian. Yang kedua, stack yang tinggi dan heel to toe drop yang tinggi, ini juga menjadi concern tersendiri buat kalian yang punya kondisi tertentu di kaki. Dan yang paling penting, pastiin pakai sepatu ini dengan kencang biar supportnya bisa maksimal karena fittingnya yang cukup wide. Nah, ini juga sebenarnya mirroring dengan kelebihan dari sepatu ini. Yang pertama yaitu kelebihannya dari fitting yang sangat wide. Ini adalah satu dari sekian sedikitnya sepatu wide di Indonesia, teman-teman ya. Selain itu juga durabilitas materialnya nggak kaleng-kaleng, dia jempolan mulai dari uppernya ya yang sangat tahan sekali, udah gitu outsole-nya juga yang kualitasnya udah di atas rata-rata. Dan ini sulit sekali dikalahkan untuk value for money-nya di harga under 500.000. Gimana menurut kalian Bumi Vega ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.